Nah, kalau Anda mau yang mana? Saya tanya sekali lagi ya. Mau berkat yang besar seperti ini tapi sekali saja, atau setetes, sesemprot tapi setiap hari? Romo, ini pertanyaan jebakan lah Romo. Kami kan maunya kan berkatnya gede tapi tiap hari. Nah, saya bisa tahulah pikiran Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Oktober. Bagaimana bulan Oktober untuk kehidupan Anda? Apakah sungguh-sungguh Oktober yang mendatangkan berkat, ramah buat kehidupan kita? Kebaikan-kebaikan Tuhan bisa mengalir dan bisa dirasakan. Penyertaannya Tuhan membuat kita setiap hari bersyukur sekecil apapun berkat itu dalam kehidupan kita. Atau apakah bagi Anda Oktober ini Romo, berat Romo, bulan paling berat, banyak cobaannya, banyak sekali masalahnya. Sakit penyakit, harus operasi, bergulat dengan keuangan, masih belum keluar dari masalah-masalah besar. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir bulan ini menjadi kesempatan buat kita untuk mensyukuri semua bentukan-bentukan Tuhan buat hidup kita. Bagi Anda yang bulan Oktobernya itu penuh berkat, syukuri dengan rasa terima kasih. Tapi bagi Anda yang bulan Oktobernya berat-berat kayak ngangkat batu, syukuri, mungkin itu lagi saat-saatnya Tuhan membentuk kehidupan kita supaya menjadi rancangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu di kemarin tanggal 30 Oktober ternyata subscribernya Bible Learning sudah nembus 380.000. Wow, sungguh luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Bayangin saudara-saudara, itu sehari nambah 1, 2, 3. Nggak kerasa, yang kecil-kecil itu dihitung juga ternyata udah jadi gede seperti sekarang ini. Sesuatu yang besar tidak mungkin melewati hal-hal yang kecil. Itu prinsipnya. Maka hargai hal-hal kecil. Hal-hal yang seringkali dianggap sebelah mata oleh kehidupan manusia. Karena dari hal-hal yang kecil itulah kita dibangun menjadi yang lebih besar lagi. Maka terima kasih untuk Anda semua yang sudah subscribe, yang komen rajin bener, yang nge-like, yang nge-share video-video ini. Terima kasih. Buat Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, nyalakan tanda loncengnya. Supaya setiap ada video baru, biasanya jam 6 sore, Anda lalu dapat informasi tentang video-video baru itu. Saudara-saudaraku, izinkan saya di awal video untuk bertanya kepada Anda. Sebetulnya Anda lebih suka berkat-berkat yang besar atau berkat-berkat yang kecil sih? Aduh Romo, ada-ada aja. Yang mau berkat yang besar lah. Tapi saya tanya kepada Anda, lebih baik berkat besar tapi cuma sekali, atau berkat-berkat kecil tapi setiap hari? Ayo, lebih susah kan? Ya Romo, nggak apa-apalah kecil-kecil, asal setiap hari ada jaminan besok pasti dapat berkat. Daripada dapat yang gede gitu, terus besok enggak, tahun depan enggak, 2 tahun lagi enggak. Jangan Romo. Saudara-saudara, sebetulnya berkat itu bukan soal kecil atau besar kok. Tapi apakah bisa disadari, bisa disyukuri dengan rasa terima kasih. Dan Tuhan betul-betul membentuk kita melewati berkat-berkat kita. Terutama ketika berkat-berkat kita masih kecil. Di situ bentukannya lagi kencang-kencangnya. Nanti kalau kita udah jadi, Tuhan masih siap untuk memberikan anugerah-anugerah dalam kehidupan kita. Seperti contoh saudara-saudara, ini di depan saya sudah banyak barang-barang, botol-botol atau wadah-wadah. Kalau wadahnya kecil, ya bisa nampung air ya segini-gininya. Kemudian kalau tambah besar, ya makin banyak juga airnya. Makin banyak juga berkat bisa ditampung. Kemudian juga ketika tempatnya lebih besar lagi, bisa menampung lebih banyak lagi. Demikian juga dengan seterusnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, betul-betul Tuhan sedang membentuk kita untuk bisa menampung berkat-berkat yang lebih besar. Keren bukan? Baru sadar bukan? Iya ya Romo, sebab kalau iman saya, pergulatan saya, relasi saya cuma segini. Berkat dari surga sampai selaut aja nangkepnya cuma segini. Maka penting buat kita dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana-bejana yang lebih besar dengan terbuka luar biasa,
Caranya gampang kok, jadi berkat buat sesama. Itu kuncinya. Nah, saudara-saudara, banyak orang komplain kalau dapat berkat-berkat kecil. Nggak kerasa, Romo. Nggak kelihatan, Romo. Cepat habis, Romo. Karena kebutuhan-kebutuhan aja makin besar, makin besar, makin besar. Gimana? Nah, saudara-saudara, di pipet ini ada airnya. Kalau saya tetesin saudara-saudara ke dalam wadah seperti ini, apakah Anda bisa melihat ada perubahan di wadah ini? Kagak, Romo. Satu tetes apalah artinya? Terus satu tetes lagi, nggak ada artinya juga, Romo. Sampai 10 tetes, 30 tetes juga nggak ada artinya. Tapi saudara-saudara, kalau menetes setiap hari, ditampung di sebuah wadah yang besar, lama-lama dalam kesabaran, berkat-berkat itu akan menjadi besar. Betul? Demikian juga dengan ini. Ini alat semprot. Kalau tadi kan cuma setetes-setetes, ini sesemprot-sesemprot. Kalau cuman begini, nah, Anda bisa lihat nggak ada perubahan? Enggak, Romo, sama sekali enggak. Paling cuma basah-basah doang. Tapi kalau setiap hari saudara-saudara disemprot, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, kalau itu sudah siap, Tuhan akan siap-siap untuk memberikan berkat-berkat yang jauh lebih besar lagi. Sehingga kita bisa melihat tuh, akan kelihatan berkat-berkatnya akan mengalir seperti ini. Nah, kalau Anda mau yang mana? Saya tanya sekali lagi ya. Mau berkat yang besar seperti ini tapi sekali saja? Atau setetes, sesemprot tapi setiap hari? Romo, ini pertanyaan jebakan lah, Romo. Kami kan maunya kan berkatnya gede tapi tiap hari. Nah, saya bisa tahulah pikiran Anda. Saudara-saudara, terserah kita mau mintanya seperti apa. Terserah Tuhan juga mau memberikannya kepada kita seperti apa. Bagaimana kesiapan kita. Tapi yang mau saya bongkar dalam bacaan Injil hari ini sesuatu yang menarik. Kita bisa lihat di Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, sebagai informasi, Lukas bab 13 ini menarik ya saudaraku, sebab disitulah terkumpul aneka macam pengajaran-pengajaran Yesus yang berbicara soal kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Nah, dalam ayat 18 sampai 21 ini, kita bisa berkenalan dengan bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan apa itu kerajaan surga, bagaimana cara kerjanya, melalui dua perumpamaan yang luar biasa. Dikatakan, ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, kerajaan surga itu seumpama apa? Ini menarik saudara-saudara, mengajak kita untuk berhenti dulu. Karena apa? Di awal pengajarannya, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada pendengarnya, kepada para muridnya, juga kepada kita. Itu guru yang hebat luar biasa. Bukan hanya mencokoki murid-muridnya, pendengarnya dengan informasi-informasi, ajaran-ajaran, tapi betul-betul firman Tuhan turut mengundang tanggapan kita, mengundang jawaban kita. Badan kita hadir di hadapan Yesus, termasuk juga pikiran dan hati kita. Itulah relasi yang sejati dengan Allah. Jangan pernah datang ke gereja hanya membawa tubuh atau badan kita saja, tapi pikiran kita kemana-mana, hati kita masih ketinggalan di tempat yang lain. Bawa seluruh diri kita. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Nah, dengan pertanyaan ini, Yesus mengajak para pendengarnya, ayo jawab, ayo tanggapi. Menurut kamu, apa sih itu kerajaan Allah? Silakan kalau udah begitu, kita berpikir kerajaan Allah itu apa ya? Apakah seperti kerajaan Inggris? Apakah seperti keraton Jogja? Apakah seperti kerajaan Belanda? Ada rajanya mewah, semua teratur, banyak prajuritnya, banyak pengamannya, banyak tembok-temboknya, banyak hartanya, banyak emas perak permatanya, mahkota yang luar biasa. Kita ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut kamu, apa itu kerajaan Allah? Lalu Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih dalam lagi. Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Jadi ini dialog sebetulnya saudara-saudara. Setelah kita diberi kesempatan sama Yesus, ayo menurut kita, menurut kamu kerajaan Allah itu seumpama apa sih? Setelah kita jawab,
Tuhan Yesus, menurut saya kerajaan Allah itu kayak Allah meraja di surga, itu jalan-jalannya kayaknya katanya emas permata, tidak ada kesakitan, tidak ada isak tangis lagi, tidak ada penderitaan lagi, semua sakit penyakit udah diangkat. Lalu ada kumpulan para malaikat memuji Engkau. Lalu ada Allah Bapa bertahta di surga, di singgasananya. Pokoknya damai Tuhan Yesus. Nah, setelah kita jawab, Tuhan Yesus sekarang giliran menjawab. Itu adalah definisi dari doa. Tuhan berbicara, kita mendengar. Tuhan mengajak kita untuk berbicara, Tuhannya mendengar. Nah, sekarang Yesus berbicara, dengan apa aku akan mengumpamakannya. Nah ini sekarang giliran Tuhan Yesus, maka giliran kita untuk mendengar. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Ya, tadi saya pikirnya udah gede-gede, besar-besar, sesuatu yang mewah. Tetapi cuma diumpamakan seperti biji sesawi yang sangat kecil, seringkali nggak kelihatan, seringkali keinjek, seringkali ya nggak ada harganya. Karena begitu banyak dijumpai di ladang-ladang. Dari situ kita diajak untuk berpikir, kok biji sesawi sih Tuhan Yesus? Jadi saudara-saudara, kalau Anda, seringkali saya bilang, ayo ngobrol sama Tuhan Yesus. Gimana ngobrolnya Romo? Nanti ujungnya saya minta. Ujungnya saya ngeluh. Nah, di sini kita diajar untuk doa itu ngobrol. Seperti ini persis. Seperti biji sesawi yang diambil, ditaburkan orang di kebunnya. Jadi biji sesawi ini ada dalam genggaman seorang penabur yang sudah pasti akan ditaburkan di kebunnya. Tidak dibuang-buang, artinya sekecil apapun biji sesawi itu berharga. Oh iya Romo baru ngerti sekarang Romo. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Saudara-saudaraku terkasih, siapa yang pernah lihat biji sesawi? Itu kecil banget, kayak serbuk, kayak pasir. Kecil, ya karena jumlahnya banyak maka jadi kelihatan. Tapi kalau cuma satu, itu nggak kelihatan sama sekali. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan bahwa kecil-kecil begini tapi cabai rawit. Karena meskipun dia kecil, tapi bisa mendatangkan kehidupan. Dikatakan di sini, benih itu tumbuh. Lalu menjadi pohon. Waduh, dari hal yang kecil, punya daya kehidupan, bisa bertumbuh, bahkan menjadi sesuatu yang sangat besar. Nah, ketika menjadi besar, tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia sudah jadi besar, dia bisa bermanfaat bagi makhluk-makhluk yang lain. Karena dikatakan, burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Saudara-saudara, jadi dari sini kita bisa belajar. Berkat itu bukan soal besar atau kecil kok. Yang kecil bisa bertumbuh menjadi besar, luar biasa. Karena yang kecil-kecil tadi, satu semprotan itu, berkat, itu punya daya kekuatan. Biarlah benih itu bertumbuh. Ada waktunya, ada masanya, ada musimnya. Jangan biarkan yang kecil udah kita anggap nggak ada, yang kecil kita buang, yang kecil kita tidak hargai. Sehingga daya tumbuhnya, daya hidupnya juga menjadi sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kerajaan Allah ini sesuatu yang luar biasa dahsyat kok. Kecil tapi berharga, ketika jatuh di tanah yang baik, di tanah yang tepat, betul-betul daya hidupnya bisa berkembang luar biasa, menjadi besar. Demikian juga berkat-berkat kita yang kecil kalau sudah menjadi besar, kita bisa bertanya, apakah berkat-berkatku yang besar ini bisa mendatangkan manfaat berkat buat orang lain, buat kehidupanku, buat kehidupan orang-orang di sekitarku. Itulah kerajaan Allah. Maka jangan pernah menikmati berkatmu seorang diri. Yang kecil bagikan, yang besar apalagi. Itu cara kerjanya. Nah kemudian Yesus berkata lagi, mungkin pada waktu itu pendengarnya belum paham. Pendengarnya masih garuk-garuk. Kok bisa begitu ya? Iya juga ya tapinya. Itulah kebenaran saudara-saudara. Yesus mengajak kepada kita kebenaran sabda Allah, kebenaran firman. Bukan cuma langsung ditangkap langsung bisa dimengerti. Tapi diolah. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita butuh waktu. Kadang-kadang kita juga butuh proses. Aneka macam pengalaman-pengalaman kita membantu proses-proses pertumbuhan benih.
Sehingga kita bisa memahami, oh begini cara kerjanya. Nah, Tuhan Yesus tahu persis. Tidak mudah buat para pendengarnya untuk memahami hal ini. Gimana sih kerajaan-kerajaan seperti Mesir, Asyur, Babel, Yunani, Romawi. Itu kan kerajaan yang besar-besar. Dengan pasukan yang banyak. Dengan senjata yang canggih. Dengan harta kekayaan uang yang berlimpah. Kok ternyata kerajaan Allah, empunya semua ciptaan, itu cuma diumpamakan dengan sekecil biji sesawi. Itu, wah iya ya. Maka Tuhan Yesus menyambung lagi. Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Lagi-lagi saudara-saudara, Tuhan Yesus bertanya dengan dirinya sendiri. Dikatakan, kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita, diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Saudara-saudaraku, di sini Anda apakah bisa lihat kesamaannya antara biji sesawi yang kecil tapi punya daya hidup untuk bertumbuh jadi yang lebih besar dan bermanfaat, juga sinonim atau selaras atau senada dengan ragi. Ragi itu kan lebih kecil lagi, kayak bubuk. Mungkin kalau raginya 1 ons kita bisa lihat. Tapi kalau 1 butir ragi tidak bisa terlihat. Tetapi saudara-saudara, dikatakan tadi diambil oleh seorang perempuan di dapur untuk mengolahnya menjadi makanan pasti. Dimasukkan ke dalam terigu 3 sukat. Diaduk-aduk sampai ragi itu berbaur. Ragi itu menyatu dengan adonan. Lalu semuanya beragi. Adonannya menjadi mengembang. Nanti kalau bikin roti, bikin kue, kuenya nggak bantet. Saudara-saudaraku terkasih, sebelum kita minta kepada Tuhan, Tuhan mengapa berkat-berkatku kecil? Tuhan mengapa berkat-berkatku besar? Saya nggak tahu ya apakah ada dari Anda bertanya, Tuhan kenapa aku sekaya ini? Tuhan kenapa rumahku banyak? Tuhan kenapa aku sukses? Apakah Anda pernah bertanya seperti itu? Ketika Anda bertanya dan Anda mencari jawaban Tuhan, Anda menanti Tuhan mau jawab apa? Silakan bertanya, apakah aku dengan berkat-berkatku kecil ataupun besar sudah mendatangkan manfaat bagi kehidupan dunia ini? Apakah berkat-berkatku kecil maupun besar betul-betul bertumbuh? Imanku, pengenalanku, rasa cintaku, rasa percayaku semakin besar, semakin besar, semakin besar kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi sudah saya membuktikan kalau hidup kita tidak berkembang, ya iman kita segitu-segitu saja, pengenalan kita sama Tuhan ya segitu-segitu aja, ke gereja udah bertahun-tahun ya segitu-segitu aja pengenalannya, relasinya juga segitu-segitu aja. Kita dibantu oleh firman Tuhan, kenali lebih dalam siapa Tuhan, bagaimana kehendaknya, bagaimana bentukannya. Kenali juga bahwa diri kita betul-betul dibentuk dari sesuatu yang kecil jadi lebih besar lagi, jadi lebih besar lagi. Sehingga kalau lebih besar lagi, berkat, tanggung jawabnya, manfaatnya juga lebih besar lagi. Maka apakah pilihan kita? Mau berkat yang kecil, tanggung jawabnya kecil, berkat yang besar, tanggung jawabnya besar. Romo, saya mau Romo jadi wadah yang besar, berkat-berkat yang besar, tanggung jawabnya juga besar. Nah, makanya banyak umat yang, wah kalau dipilih jadi pengurus, nggak mau. Dipilih jadi puarta, nggak mau. Ditugasin oleh pastor paroki, nggak mau. Ya gimana? Tapi berkatnya maunya gede. Nah itu dia. Pikiran manusia yang harus disingkirin betul-betul. Biar Allah yang berkuasa. Cara kerjanya Allah, cara pikirnya Allah betul-betul bekerja pada kita. Saudara-saudara, lagi-lagi syukuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat anugerah-Mu dalam kehidupanku. Meskipun aku belumlah manusia sempurna Tuhan. Tapi bentuklah aku. Selalu jadi baru. Supaya berkat-berkat-Mu mengalir masuk dalam kehidupanku, tinggal di dalam aku, dan aku mengalami sebuah sukacita, karena aku adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Tuhan berkatilah setiap orang saat ini yang sedang kesulitan ekonomi, kesulitan dalam mencari nafkah, pekerjaan-pekerjaan yang tidak menentu. Curahkanlah berkat-Mu dalam diri mereka. Biarlah mereka mau Kau bentuk, Kau utus,
Kau sadari apa yang harus mereka perbuat sebagai orang-orang yang mengasihimu. Berkat mengalir untuk kita semua. Kesehatan, rejeki, kebahagiaan, rasa damai, sukacita. Kerukunan dalam keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.